Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Mie Ayam Pembunuh Nenek Sima, di mana cerita ini ditulis oleh Fathia Galin. Dan tak usah lama-lama, ini dia kelanjutan ceritanya. Jikalau kalian pernah masak gula, jika pernah begitulah kerjanya, keras, lengket dan kuat. Dan begitulah kerja gula saat dimasukkan ke dalam lubang oli. Secara alami kecelakaan ini nyaris seperti kecelakaan biasa. Tapi kejadian di lapangan berbeda lagi yang terjadi. Polisi tetap melihat sebab dan akibatnya. Dan ini adalah korban kedua dari kasus mie ayam. Cek rangka mesin supaya dapat nopol aslinya, perintah Iwan pada anak buahnya. Menurutmu ini apa? Iwan memegang sebuah kerak hitam yang lengket dalam pecahan mesin. Bayun yang ditanyai hanya menggeleng. Ini bukan kecelakaan biasa. Bayun hanya memperhatikan gimik wajah dari Iwan. Maksud Bapak, Vianti tetap pelakunya? Iya, saat ini dia ingin mengecoh kita, seolah-olah pelakunya adalah wanita yang tewas itu. Terang Iwan yang sesekali memotret menggunakan HP-nya. Dan dengan begitu, kita akan menganggap sudah menemukan pelaku dan pelaku tewas. Kasus selesai. Tidak, kita masih lebih pintar dari penjahat itu. Hanya saja yang kita lakukan sekarang mengendorkan penyidikan terhadap Vianti, agar dia merasa nyaman dan lengah terhadap bukti-bukti lain yang mungkin belum sepenuhnya dia sembunyikan. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak? Bayun bertanya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunggu. Setelah semua dicek, mayat dibawa ke rumah sakit untuk segera divisum. Mobil Brio hitam yang kondisinya rusak sekitar 40% akibat hancur menabrak tembok pembatas jalan. Saat ini mobil langsung diangkut menggunakan mobil derek ke Satlantas. Iwan melanjutkan perjalanan bersama 3 anggota lainnya menuju ke rumah mendiang Nenek Sima. Setelah nomor rangka didapat, mereka langsung melakukan screening mobil secara menyeluruh. Sampai akhirnya ditemukan nomor asli dari plat nomor mobil Brio tersebut. Mereka langsung bergegas mencari pemilik terakhir mobil tersebut. Dan ditemukanlah sebuah fakta yang mengejutkan. Karena pembeli mobil itu ternyata wanita yang tewas bersama mobil yang sedang dikendarainya. Setelah salah satu tim penyidik menemukan fakta tentang Nenek Sima, perial tanah seluas 15 hektar di tengah kota, Iwan kali ini harus merinci lagi ke belakang. Fokusnya bukan lagi ke arah Vianti, tapi langsung ke Nenek Sima. Iwan bersama anggotanya menggeledah semua isi dari rumah Nenek Sima. Dia mencari mungkin ada data-data penting perial status tanah itu. Dari lemari baju berdebu sampai ke kotak-kotak surat lama, semua tak lepas dari penggeledahan polisi saat itu. Di seberang jalan terlihat mobil Vianti masih terparkir di halaman rumah. Jarak antara rumah Nenek Sima dan keluarga Vianti hanya berseberangan jalan saja. Iwan memilah secarik demi secarik kertas dalam gumbalan kertas di bawah ranjang. Ada satu surat yang menarik perhatiannya. Thalassemia, penyakit yang terjadi akibat hubungan saudara, serta beberapa dokumen sidang gugatan harta Gonogini tahun 1980. Tulisan di kertas itu menarik perhatiannya. Dia mencari lagi surat-surat lainnya yang mungkin bisa dipakai untuk bahan penyidikan. Dia memerintahkan beberapa anak buahnya untuk mengangkut semua berkas selama itu. Lapor, Pak. Iya, silakan. Berkas-berkas untuk bahan penyidikan sudah diangkut semua. Pastikan tidak ada yang tertinggal satupun. Siap, Pak. Setelah mempelajari isi surat-surat dan dokumen di tahun 1980, Iwan mencari jaksa penuntut yang saat itu ikut mendampingi Sima mengajukan sidang gugatan. Flashback 40 tahun yang lalu. Sima adalah anak kelima dari 6 saudara. Dan saat itu, Sima muda bekerja di sebuah perusahaan pelayaran bernama PT Tanli Samudra. Di perusahaan tersebut, Sima bekerja sebagai kepala bagian administrasi yang menghandle hampir semua urusan kantor. Sima muda terkenal ulet, energik dan pintar. Itulah yang dilihat oleh Dato' Tanli bin Umam selaku direktur dari perusahaan itu. Karena seringnya mereka berkomunikasi, rupanya Mr. Tanli jatuh hati pada Sima. Tanli pun kemudian meninggalkan istri pertamanya di Malaysia dan memilih tinggal di Indonesia memulai rumah tangga baru dengan istri mudanya.
Pak Tanli memiliki sepasang anak kembar dari pernikahan pertamanya dengan wanita Malaysia. Setelah dia bercerai dengan istrinya, Pak Tanli memilih untuk tinggal di Indonesia dan membawa salah satu anaknya. Rumah tangga Pak Tanli dan Sima baik-baik saja, sampai akhirnya anak dari buah cinta mereka lahir. Anak itu mereka beri nama Fandi. Dari lahir sampai umur 6 bulan tidak ada yang salah dengan perkembangan anak itu. Sampai di usia 7 bulan, mulailah terlihat ada sesuatu yang aneh. Ternyata anak mereka memiliki kelainan fisik, otak yang tidak berkembang, tangan kaki yang lumpuh serta wajah yang aneh. Pak Tanli yang kaya raya itu tidak tinggal diam. Berbagai cara dia lakukan agar bayinya bisa normal dan sehat. Mereka pergi ke Singapura membawa si Fandi. Dan di sanalah akhirnya Pak Tanli mendapatkan jawaban menyakitkan perihal anaknya tersebut. Ternyata anaknya terkena penyakit thalassemia. Itulah vonis dokter terhadap anak itu. Betapa terkejutnya Pak Tanli saat diketahui bahwa penyakit itu terjadi akibat adanya hubungan darah antara ayah dan ibu. Seperti kurang yakin, Pak Tanli pun meminta tes DNA antara dia sang istri dan Fandi. Ternyata benar, Fandi bukan anak Mr. Tanli, melainkan anak Sima dan juga lelaki lain. Yang lebih menyakitkan lagi, anak itu adalah hasil dari hubungan Sima dengan adik kandung laki-lakinya sendiri. Sontak saja, Pak Tanli pun luar biasa marahnya, jijik dan benci kepada Sima, hingga berakibat Pak Tanli jatuh sakit selama berbulan-bulan, hingga akhirnya tak mampu lagi bertahan dan meninggal dunia. Saat Pak Tanli sakit, dia sempat menulis wasiat. Wasiat itu dicatat secara sadar bersama kuasa hukumnya, di mana di wasiat itu berisi, bila dia meninggal, maka harta kekayaan menjadi milik anak kandungnya, buat cinta dia dan istri pertamanya, sebesar 90% untuk anaknya, dan 10%-nya menjadi milik Sima. Harta kekayaan berupa uang aset perusahaan, tanah seluas 15 hektar di tengah kota. Semua harta bergerak akan dibekukan total. Hanya 2% yang boleh diambil untuk membiayai hidup dan sekolah anaknya yang bernama Rojak bin Tanli, dan bisa dicairkan bila Rojak bin Tanli berusia di atas 18 tahun. Dan jika Rojak bin Tanli meninggal dunia, maka seluruh harta kekayaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak menjadi milik Sima seutuhnya. Apabila Sima dan Rojak bin Tanli yang meninggal lebih dulu, maka semua kekayaan menjadi milik Fandi dan pengasuhnya. Saat surat wasiat itu dibacakan, betapa marahnya Sima. Sima tidak terima dan menggugat wasiat itu. Sayang gugatannya ditolak mentah-mentah oleh pengadilan. Maka dia pun mau tidak mau harus mengikuti perintah pengadilan, merawat Rojak sampai usia 18 tahun. Sejak meninggalnya sang ayah, nasib Rojak sungguh memprihatinkan. Dia menjadi bulan-bulanan Sima, sering disiksa dan dipukuli, bahkan tidak diberi makan sampai berhari-hari. Padahal nilai 2% itu sangatlah begitu besar untuk menopang kehidupan mereka. Sungguh malang sekali nasib Rojak kecil. Dia dibuang jauh dari kota dengan kondisi mengenaskan. Sebelum dibuang, lidahnya dijepit dengan tang oleh Sima hingga pecah. Tujuannya agar Rojak bisu dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan Rojak pun harus menjadi gelandangan selama bertahun-tahun mencari makan dengan cara meminta-minta di jalanan. Setelah membuang Rojak, ternyata Sima membuat laporan palsu bahwa Rojak telah meninggal, terseret arus sungai saat mereka berlibur. Dengan begitu akhirnya Sima bisa berkuasa penuh atas harta keluarga milik Pak Tanli yang berjumlah jutaan dolar. Menang tak dapat diraih, kalah tak dapat ditolak. Ternyata Sima tidak bisa menerima harta dari keluarga Pak Tanli lantaran Rojak belum dipastikan meninggal karena mayat dari Rojak belum ditemukan. Maka secara langsung harta dibekukan total sampai 50 tahun. Jika sampai 50 tahun Rojak tidak ditemukan, maka otomatis harta itu akan disita oleh negara. Kemudian Sima pun mencoba mencari Rojak kemana-mana tapi tak pernah menemukannya. Hingga Sima pun lama-kelamaan jatuh miskin karena tidak memiliki pemasukan sepeser pun setiap bulannya. Kembali ke masa kini. Ketika itu hati Vianti berbunga-bunga saat Bayun menggenggam tangannya. Sinar matanya berkaca-kaca bahagia saat Bayun berkata, "Hanya tinggal sebentar lagi kita akan menikah." Selama ini mereka berpacaran diam-diam, bukan tanpa sebab, tapi Bayunlah yang meminta begitu.
Hubungan mereka nyaris tidak diketahui oleh siapapun, baik itu keluarga Bayun maupun Vianti. Cinta Vianti sudah tidak terukur lagi karena semua yang diidam-idamkan banyak wanita hampir semuanya dimiliki oleh Bayun. Pipi dengan lesung pipit dan gigi taring kecil seperti menggambarkan laku kewajanan sempurna. Jenggot tipis dengan kulitnya putih bersih terlihat betapa menariknya Bayun bila dipandang. Sudah tidak ada lagi yang akan mencarimu. Kematian Rala sudah menjawab semua yang dicari polisi selama ini. Kurasa kita sudah terlalu berlebihan. Wajah Vianti memurung sembari menatap ke arah rimbunan pohon hijau di depannya. Sudah 2 nyawa yang hilang akibat dari perbuatan kita. Setiap perjuangan tetap akan ada yang harus dibayar. Bayun membalas seraya memeluk Vianti dari belakang. Dari mana kamu mendapatkan ide gula itu? Bayun seraya tersenyum kecil dan melepas handphone yang saat itu dipegangnya. Banyak referensi dari film kasus-kasus yang sering terjadi di luar negeri. Hanya tinggal tunggu beberapa menit, jawab Bayun yang diiringi tawa tanpa dosa. Jika kita kalah, apa kamu akan meninggalkanku? Tanya Bayun. Vianti melepaskan pelukan Bayun dan memandang wajah laki-laki yang berdiri di hadapannya. Apapun yang terjadi, aku akan tetap bersamamu. Meskipun kita harus mati bersama. Vianti pun mengangguk. Bayun mengeluarkan 2 lembar kertas dari tasnya dan 2 buah pulpen, memberikan 1 untuk Vianti. Untuk apa ini? Vianti heran. Untuk membuktikan cintamu. Oh, jadi sekarang apa yang harus kutulis? Kita akan saling sama-sama menulis. Kamu ikuti saja apa yang aku ucapkan. Tulis. Bayun pun mulai menulis. Vianti mengikuti setiap dikte suara dari Bayun dan menulisnya juga sesuai apa yang diucapkan oleh Bayun. Di mana isi surat itu berbunyi, "Ayah dan ibu, sungguh betapa aku benci dengan hidupku, benci dengan keadaanku. Maafkan aku bila aku harus melakukan semuanya di luar batas. Aku benci dengan lingkunganku, dengan keluargaku. Izinkan aku pergi. Maafkan aku yang akan pergi selama-lamanya. Dan maafkan atas segala semua kesalahan. Aku akan akhiri ini untuk melepas bebanku. Sampai 22 Oktober tahun 2019. Apa kamu sudah menulisnya? Sembari mengedipkan mata, Vianti berkata, "Sudah dong. Sudah tanda tangan. Sudah semua kok." Bayun mengambil kertas Vianti, sementara kertas miliknya sendiri dia sobek jadi 4 bagian persis di depan wajah Vianti. "Loh, kenapa disobek?" "Tidak terpakai, aku hanya menguji kesetiaanmu saja," ucap Bayun sembari tersenyum. Sudah hampir 2 jam mereka bersama, banyak hal-hal baru yang mereka kisahkan. Rencana masa depan, cita-cita ingin memiliki banyak anak dan semua yang dijanjikan oleh Bayun dimakan mentah-mentah oleh Vianti. Seutas tali diambil oleh Bayun. Diikatnya tali nilon sebesar jari kelingking di leher Vianti. Dia menariknya kuat-kuat. Vianti tidak mampu berontak. Cekikan kuat di lehernya menyumbat jalur pernapasannya. Setengah mati dia melawan, namun tubuhnya tak mampu melepas jeratan tali itu yang sudah dikalungkan sempurna oleh si Bayun. Kurang lebih 1 menit perlawanan Vianti sia-sia. Dia pun gak bisa napas dan lemas. Mayat Vianti ditarik dan digantung di atas pohon akasia. Secari kertas yang tadi ditulis oleh Vianti, Bayun selipkan di balik kantong Vianti, sehingga orang tidak akan berpikir bahwa Vianti dibunuh, melainkan bunuh diri. Kemudian Bayun memungut bekas sampah sobekan kertas yang dia buang. Semua hal-hal yang bukan dari Vianti dia pastikan tidak tertinggal. Semua barang-barang Vianti dia taruh dalam mobil. Handphone, kunci kontak, dan beberapa lembar uang kertas 100 ribuan dibiarkan di dalam dompet agar kematian Vianti terkesan benar-benar bunuh diri. Singkat cerita, keesokan harinya, Iwan meminta izin tidak masuk kerja, tetapi timnya di lapangan terus bekerja tanpa henti-henti. Kasus sudah masuk ke hari keempat, namun semuanya nihil. Tidak ada tanda-tanda bukti kuat yang melibatkan Vianti. "Harusnya kamu itu mengikuti perintah pada Pak Galang. Usut aja seadanya, tulis saja laporan kecelakaan biasa," omel istri Iwan yang menyiapkan secangkir teh yang diletakkan di atas meja kerja. "Kalau udah begini jadi ruwet sendiri kan?" Imbunya lagi. Tidak ada sepatah kata pun ucapan istrinya dibalas oleh Iwan. Dia lebih fokus menganalisa kasusnya yang saat ini tertumpuk di atas meja.
Halo? Iya, halo. Terdengar suara dari seberang telepon. Pak Andre, apakah kamu masih tugas di Sumatera? Masih, Pak Iwan. Kenapa? Ada kasus rumit lagi kah? Pastilah ada. Kalau tidak ada kasus rumit, tidak mungkinkah aku telepon kamu? Pak Andre adalah teman seangkatan Iwan saat mereka masih di akademi kepolisian. Sekarang Andre bertugas di Sumatera, sedang dia sekarang bertugas di kota Sampit. Hubungan keduanya sangat baik dan terjalin. Meskipun hampir 5 tahun sudah tidak saling berjumpa, bukan hanya Andre, semua kawan seangkatan Iwan pun semua dihubungi untuk meminta bantuan mencari database nama. Dan dari percakapan itu, Iwan meminta kawannya untuk membantu mencarikan database penduduk di sana, siapapun itu yang ada hubungannya dengan nama Rojak bin Tanli, anak seorang pengusaha asal Malaysia di mana 40 tahun yang lalu dilaporkan hilang oleh ibu tirinya. Singkat waktu, hari kelima belum juga ada kemajuan, sekarang justru keadaan semakin rumit. Setelah mendapat kabar Vianti melarikan diri sejak 1 hari yang lalu, orang tua Vianti tampak stres dan sedih sebab anaknya tampak terlihat baik-baik saja dalam menghadapi kasus itu. Mereka selalu memberi support pada Vianti karena mereka yakin anaknya pasti tidak akan melakukan perbuatan tercela itu. Tetapi kini dengan kaburnya Vianti dari rumah, orang tuanya mulai merasa gelisah antara percaya dan tidak percaya jika Viantilah benar-benar pelakunya. Kali ini Iwan benar-benar terkecoh dan keraguannya pun benar-benar terjawab. Dengan kaburnya Vianti dari kasus ini sangat dipastikan Vianti adalah dalangnya. Dia menugaskan seluruh jajarannya baik yang di kota maupun di polsek-polsek untuk membantu mencari keberadaan Vianti. Kini status TPO disematkan ke Vianti. Iwan duduk di hadapan ayah Vianti. Lebih dari puluhan pertanyaan sudah diajukan kepada ayah dan ibunya. Mereka berdua sedih. Mana mungkin anaknya bisa melakukan kejahatan seperti itu. Bapak, mohon maaf. Demi menyelesaikan penyidikan, bolehkah saya bertanya, sedekat apakah hubungan keluarga Bapak dengan keluarga korban? Apakah Bapak punya atau memegang dokumen penting tahun 1980 milik Bapak Tanli bin Uman? Iya, ayah Vianti menjawab dengan pasti. Dokumen itu asli apa kopian? Asli. Oke, baik Pak. Boleh saya lihat dokumennya? Ibu Vianti datang membawakan sebuah dokumen yang masih bersegel. Apakah Bapak sudah pernah membukanya? Orang tua Vianti menggeleng. Bapak simak saja dulu dokumen ini, pastikan tidak ada yang mengetahui di mana Bapak dan Ibu menyimpannya, ujar Iwan kala itu. Sore nanti sekitar jam 4 kami tunggu di polsek, Pak. Iwan pun kemudian meninggalkan rumah orang tua Vianti dan melaju membawa mobilnya dengan kecepatan sedang. Selama di perjalanan, dia mencoba-coba menebak apakah Vianti pemain atau juga dalangnya atau ada orang lain lagi. Tetapi dengan perginya Vianti dari rumah, menandakan dia ingin mengakhiri perang, kalah lalu melarikan diri. Dia pikir semuanya akan berakhir begitu saja. HP-nya berdering. Randit, salah satu anak buahnya, mengirim sebuah foto di WhatsApp. Saat membukanya, Iwan terkejut setengah mati. Tidak sadar dia mendadak menginjak rem mobilnya. Foto itu ternyata Vianti yang sedang gantung diri. Pak Iwan bengong dengan waktu yang sangat lama, sampai-sampai suara berisik klakson dari belakang membuat suara gaduh. Seperti yakin atau tidak, dia tidak menyangka jika di foto itu benar-benar Vianti. Woi, kalau berhenti jangan di tengah jalan, di belakang macet. Suara tukang parkir marah-marah sambil mengetuk pintu bodi mobil milik Iwan. Kau tengok belakang itu, jangan berhenti sembarangan. Dasar orang kaya tidak tahu diri. Iwan pun kaget, lalu dia pun lanjut menginjak gas mobilnya. Di sepanjang perjalanan dia terus berpikir, apa ya dia bunuh diri atau dibunuh? Saat penyidikan tak terfokus pada Vianti, tiba-tiba tak terduga ditemukan tewas gantung diri dengan sebuah surat pengakuan. Apakah itu benar? Kemudian Iwan pun menelpon si Bayun. Halo Pak, apakah kamu sudah melihat foto dari Randit? Sudah Pak. Ini saya langsung berangkat menuju ke lokasi TKP. Segera pasang polis line, jangan menyuruh apa-apa dulu. Jangan meminta apapun, tunggu sampai aku datang di sana. Siap, Pak. Fandi, anak sematawayang nenek Sima, saat ibunya meninggal, dia dirawat tetangga secara bergantian.
Ada banyak orang yang tertarik mengasuh dan juga merawatnya. Tapi sayangnya apa yang dijanjikan dan diceritakan Sima hanyalah karangan dusta semata. Dokumen kepemilikan lahan tanah 15 hektar di tengah kota sudah dibangun puluhan rumah di atasnya. Ternyata tidak semudah itu untuk dikuasai. Dikarenakan ada 2 hak waris yang tercantum dalam dokumen kepemilikan, hingga warga yang merasa tak nyaman meminta agar Fandi diantar ke yayasan sosial saja. Belum lagi orang-orang yang saat ini sudah terlanjur mendirikan rumah permanen mulai merasa was-was karena bisa saja sewaktu-waktu hak waris akan menggugat tanahnya dan mereka bisa terusir kapan saja. Untuk urusan mengurus Fandi, keluarga Viantila yang paling sibuk. Mereka kasihan melihat kondisi anak itu. Siapapun pasti akan enggan merawatnya. Satu-satunya tempat paling aman dan nyaman dialah menitipkannya di yayasan sosial khusus untuk orang seperti Fandi. Sementara itu, sesampainya di lokasi, Iwan disambut oleh Bayun. Di lokasi terlihat mobil Brio hitam masih terparkir dengan pintu sebelah kanan yang masih terbuka. Ini Pak, Bayun memberikan secari kertas yang ditemukan di kantong Vianti. Dibacanya sebuah tulisan dalam kertas itu, meskipun tidak mengakuinya secara langsung, tapi di dalam tulisannya, Vianti mengakui sebuah kesalahan yang secara tidak langsung mengarah pada kasus yang saat ini menimpanya. Di kantong sebelah mana kalian dapatkan tulisan ini? Kantong belakang sebelah kanan, Pak. Iwan memperagakan memasukkan kertas itu dalam saku kanan kantongnya. Masuk akal. Usapnya lalu berjalan ke arah mayat Vianti yang masih menggantung di atas pohon. Saat mayat Vianti diturunkan dari atas pohon, beberapa petugas forensik langsung menganalisa mayat tersebut. Petugas mengecek seluruh anggota tubuh si mayat. Sama sekali tidak ditemukan tanda bekas kekerasan. Hanya di bagian leher mayat terlihat tanda merah bekas jeratan tali yang mungkin tertarik kuat sampai dia meninggal. Apa kalian melihat nota atau apapun yang berhubungan dengan tali ini? Tidak ada, Pak. Semuanya menjawab hampir serentak. Ketika tali dilepas dari jeratan leher Vianti, Iwan perhatikan ada bekas kulit leher yang tersangkut dalam celah-celah anyaman tali nilon itu. Iwan menghayati jika dia ditarik lehernya secara paksa bisa jadi korban melawan sekuat tenaga dan kulit lehernya sangkut di sela-sela tali. Dia pun melirik lagi ke atas pohon, yakni jarak antara tanah dan posisi terendah kakinya menggantung. Bisa jadi saking terlalu kuatnya menahan sakit, dia bergerak sekuat tenaga hingga membuat lehernya lecet juga. Iwan mendekati mobil Vianti yang terbuka sebelah sisi kanan, menandakan dia keluar dari setir dan mengambil tali yang memang sengaja disiapkan lebih dulu. Dompetnya, tasnya, serta sejumlah uang masih ada di situ, menandakan tidak ada unsur perampokan dan lain-lain. HP-nya masih aktif, kondisi baterai sisa 1% tak lepas dari kontrolnya. Di layarnya terbaca ada ratusan panggilan tak terjawab, mulai dari orang tuanya sampai dari orang-orang di sekitarnya. Foto-foto media sosial semua dicek oleh Iwan. Semua mengindikasikan tidak ada unsur kekerasan dan ini murni bunuh diri. Bawa saja, kita tunggu hasil visum dari rumah sakit. Semoga saja ini segera selesai. Mobil ambulan pergi meninggalkan lokasi langsung menuju ke rumah sakit. Mobil Brio hitam langsung dibawa anak buahnya menuju ke kantor. Sedangkan Iwan masih tinggal di lokasi, memastikan lagi mungkin ada petunjuk lain yang masih tertinggal. Sepulangnya dari lokasi ditemukannya mayat Vianti, Iwan duduk santai di sebuah warung mie ayam favoritnya. Dia menyeruput es teh manis di tengah tinggi-tingginya sinar matahari di kota itu. Ada rasa miris dan sedih saat dia melihat mayat Vianti. Dia mulai berhitung tiap dosa dari kasus Vianti. Bagaimana bisa anak muda masih berumur 24 tahun bisa melakukan tindakan keji seperti ini? Ayah Vianti menceritakan masa muda Sima pada istrinya. Dulunya ayah ibunya bekerja mengabdi pada Sima yang kaya raya, di mana di saat itu usianya sama persis seperti Rojak bin Tanli, teman kecilnya dahulu. Sering dia mendapati Rojak menangis karena seringnya tidak diberi makan. Kurus, dekil, dan bau ia sangat memprihatinkan. Hingga akhirnya dia tidak lagi bertemu Rojak setelah dikabarkan hilang jatuh ke sungai. Sebuah telepon berdering, nampak nomor asing masuk ke layar HP-nya, mengabarkan berita menyakitkan bahwa Vianti sudah ditemukan dalam keadaan gantung diri di sebuah pohon. Ibu Vianti langsung jatuh tidak sadarkan diri.
Haianya menahan laju jantungnya yang berdetak 3 kali lipat lebih cepat daripada biasanya. Untung saja beliau mampu menahan sekuat tenaga agar jantungnya tidak kambuh. Dan dengan segera beliau menelpon salah seorang kerabatnya ke rumah untuk mengantarkan mereka segera ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, tangis haru begitu mendalam. Bagaimana tidak, anak wanita tunggal satu-satunya meninggal dalam kondisi seperti itu. Beberapa orang sanak famili mencoba menenangkan sang ayah yang begitu larut dalam kesedihan. Teman-teman Vianti datang silih berganti menjenguk keadaan sahabat mereka yang saat itu sudah di pembaringan. Yang lebih menyakitkan lagi bagi keluarga besar Vianti, sebuah bukti pengakuan selama ini dan dia mati dalam keadaan takut dan tidak mampu menahan beban akibat perbuatannya. Meskipun Vianti tidak pernah mengakui secara langsung bagaimana dia bisa membunuh nenek Sima dengan sadis, tetapi surat terakhirnya jelas dia mengaku bersalah. Salah seorang polisi datang menemui ibu dan ayah Vianti menunjukkan sebuah tulisan dari tangan. "Bapak dan ibu mengenal tulisan ini," berkata ibu Vianti. "Iya, itu memang tulisan anak saya." Pengakuan ibu Vianti makin menguatkan lagi unsur bunuh diri pada si mayat dan tulisan ini sama persis seperti tulisan yang ditemukan di kertas-kertas catatan Vianti. Iwan punya kebiasaan bila sedang menunggu putusan kasus, dia sering menghabiskan waktunya dengan bersantai di warung mie ayam langganannya. Warung itu jadi tempat favoritnya sejak masih sekolah sampai sekarang. Bahkan hingga ia punya anak dan istri, tempat itulah yang selalu dia pilih. Bukan tanpa sebab, namun tempat ini memang tempat istimewa baginya karena sejak pertama kali dia menangani kasus, semua putusan dia tunggu di warung ini. Hasilnya selalu saja benar, tidak meleset sesuai apa yang diperkirakannya. Begitu juga dengan kasus Vianti. Bila Vianti murni bunuh diri, maka dipastikan kasus ini akan ditutup karena pelaku sudah mengakui perbuatannya. Jadi otomatis tidak akan lagi ada ujungnya dan dia bisa lebih fokus lagi ke kasus-kasus lainnya. Sebuah telepon masuk ke HP Iwan. Di layar HP ada satu panggilan dari Randit. "Lapor, Pak." "Siap, laporkan saja." "Dari hasil visum dipastikan mayat dari saudari Rianti Hansa murni akibat bunuh diri karena tidak ditemukan sedikit pun tanda-tanda kekerasan pada tubuh mayat." Namun belum selesai Randit melapor, Iwan langsung menutup HP-nya dan berkata, "Laporan selesai." Wah, Iwan setengah berteriak betapa girangnya dia. Jadwal penyelesaian kasus yang awalnya diminta 7 hari selesai, hanya dalam waktu 6 hari kini dia sudah menyelesaikan kasusnya. "Jangan kirim pesan atau laporan apapun dalam 3 hari ini, aku ingin istirahat." Pesan itu dia tulis di grup WA tim dan semuanya menyambut dengan kata positif. Tertera balasan pesan yang berbunyi siap dari 7 anak buahnya. Namun belum sempat dia menaruh HP-nya ke meja, tiba-tiba panggilan masuk dari kawannya di Medan. Dia adalah Pak Andrea, sesama anggota kepolisian dan juga sahabat seangkatannya dahulu saat pendidikan. "Sudah lihat foto yang kukirim?" Terdengar suara besar Pak Andrea di lubang telinganya. "Foto apa?" "Informasi yang kau minta semalam." "Oh itu, udah gak diperlukan lagi. Kasusnya baru saja selesai," ucap Iwan dengan penuh semangat. "Ya sudah, jika sudah tidak diperlukan lagi, tadi kukirim tapi masih pending." Iwan menarik napas panjang, diambilnya dompet. Dia kemudian bersiap pergi untuk istirahat dulu di rumah. Foto yang dikirim Pak Andrea agak sedikit menyita perhatiannya. Di dalam sebuah gambar scan kartu keluarga, tertulis sebuah nama, di mana kepala keluarga bernama Rojak bin Tanli, istri Mairah Rahayun, anak ke-1 Jumaida Sarah Tanli, anak kedua Sarina Ye Tanli, anak ketiga Tanli Bayun bin Rojak.